Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadilur. Sedulurku kabeh, dimanapun sampeyan berada, mari kita satukan salam, satukan rasa, dan satukan doa. Semoga kita semua selalu diberikan ketenangan batin, keberkahan hidup, dan jalan terang yang tidak pernah putus. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak sampeyan semua untuk membalas salam ini di kolom komentar. Tulis, Rahayu, atau salam dari kepercayaan sampeyan masing-masing, agar energi baik ini bisa menyebar dan saling menguatkan. Pernahkah sampeyan merasa, hidup ini seperti menolak kehadiran kita? Seakan apa yang kita lakukan selalu berlawanan dengan dunia. Namun anehnya, ketika manusia menutup pintu, ada kekuatan lain, yang tak kasat mata, justru merangkul kita erat-erat. Inilah yang sering dialami oleh pemilik weton wage. Ditolak dunia, tapi dicintai oleh alam gaib. Mengapa demikian? Apa makna takdir ini? Dan bagaimana mereka sebaiknya menjalani hidup? Weton wage dikenal sebagai salah satu weton yang unik. Orang yang lahir pada wage seringkali merasa tidak cocok dengan arus dunia. Mereka kadang dijauhi, disalahpahami, atau bahkan diremehkan. Namun, di balik semua itu, mereka menyimpan kekuatan batin yang luar biasa. Dalam perhitungan Jawa, wage dianggap memiliki beban gaib yang berat. Tetapi jangan salah, justru disitulah letak anugerahnya. Sebab wage selalu dipandang kecil di mata manusia, tapi besar di mata alam tak kasat mata. Hari ini kita akan membahas 5 hal utama tentang takdir weton wage. Dan siapa tahu, penjelasan ini bisa menjadi cermin bagi diri kita sendiri. 1. Cobaan hidup yang berat, tapi membentuk jiwa kuat. Sedulurku, takdir wage seringkali ditandai dengan jalan hidup yang penuh ujian. Sejak muda, mereka kerap mengalami hal-hal yang terasa lebih berat dibanding orang lain. Ada wage yang sejak kecil hidup dalam keluarga serba kekurangan. Ada pula yang sejak remaja harus bekerja keras, sementara teman-temannya bisa hidup santai. Bahkan ada wage yang merasa selalu gagal dalam hal-hal sederhana, cinta, pertemanan, bahkan urusan rezeki. Namun, apakah semua cobaan ini pertanda buruk? Sesungguhnya, wage memang ditempa oleh semesta. Cobaan bukanlah hukuman, melainkan cara jagat mendidik jiwa wage agar semakin kuat. Bayangkan sebatang besi. Jika ia ingin menjadi pedang, ia harus berkali-kali dipanaskan dalam api, lalu dipukul dengan palu. Jika ia ingin menjadi baja yang tangguh, ia harus rela melewati panas, sakit, dan tekanan. Begitu pula wage. Ujian-ujian hidup yang berat itulah api yang membentuk mereka menjadi jiwa tangguh. Seringkali wage merasa sendiri, ditolak dunia, diremehkan orang, ditinggalkan sahabat. Tetapi dari kesendirian itulah mereka belajar berdiri di atas kaki sendiri. Mereka belajar merangkul sepi, mendengarkan suara batin, dan menemukan makna hidup yang lebih dalam. Tidak banyak orang bisa melakukan itu. Banyak yang lari dari kesepian, banyak yang tak sanggup menghadapi ujian. Tetapi wage justru dilatih untuk bisa menghadapinya. Sing sabar bakal ngluihi sing kuat. Orang yang sabar akan melampaui orang yang kuat. Kesabaran wage inilah yang membuat mereka istimewa. Meskipun sering jatuh, mereka punya kemampuan untuk bangkit kembali. Meskipun berkali-kali disakiti, mereka mampu memaafkan dan melanjutkan perjalanan. Luka batin tidak membuat wage hancur, justru membuatnya semakin peka dan bijaksana. Banyak cerita orang wage yang awalnya hidup penuh penderitaan, namun di usia matang justru menjadi sosok yang disegani. Bukan karena mereka tiba-tiba kaya raya, tapi karena jiwa mereka telah ditempa menjadi bijak. Mereka bisa memberi nasihat yang menyejukkan, bisa menjadi tempat orang lain bersandar, karena mereka tahu rasanya ditolak, tahu rasanya kehilangan, dan tahu bagaimana rasanya bertahan. Sesepuh Jawa percaya, wage diberi cobaan berat karena kelak mereka akan memikul tugas batin yang besar. Cobaan itu bukan untuk melemahkan, melainkan untuk menyiapkan wage agar mampu berjalan di jalan takdirnya. Maka jangan heran, jika wage tampak berbeda. Mereka yang dulu sering diremehkan, seringkali berubah menjadi pribadi yang kuat, yang sulit dijatuhkan oleh apapun. Dunia boleh berkali-kali menolak, tapi wage sudah terbiasa. Dan dari kebiasaan itu, lahirlah jiwa yang kokoh, jiwa yang bahkan tidak bisa dipatahkan oleh dunia. 2. Memiliki karunia intuisi dan rasa gaib. Sedulurku, dari setiap tempaan hidup yang dialami wage, lahirlah sebuah karunia yang tak ternilai, intuisi. Karunia ini seperti mata ketiga,
Bukan mata yang bisa melihat dunia kasat mata, melainkan mata batin yang mampu menangkap tanda-tanda halus yang tak dipahami orang kebanyakan. Banyak pemilik wage yang bercerita, mereka bisa merasakan sesuatu sebelum terjadi. Misalnya, tiba-tiba merasa gelisah tanpa sebab, lalu beberapa jam kemudian mendengar kabar buruk tentang orang terdekatnya. Atau bermimpi sederhana, namun ternyata menjadi kenyataan dalam beberapa hari. Hal-hal ini sering dianggap kebetulan, padahal bagi orang Jawa, itu tanda bahwa batin wage punya antena gaib yang selalu terhubung dengan semesta. Intuisi ini juga membuat wage lebih peka terhadap orang lain. Mereka bisa menangkap perasaan tersembunyi meskipun seseorang tidak berkata apa-apa. Seakan-akan wage bisa membaca isi hati, hanya dari sorot mata atau perubahan nada suara. Inilah sebabnya wage sering dianggap misterius. Mereka bisa diam, tapi sebenarnya sedang mengamati dengan rasa yang dalam. Tak jarang, karena kepekaan ini, wage mendapatkan jalan untuk menekuni dunia spiritual. Ada wage yang menjadi tabib, karena mampu merasakan sakit batin orang lain lalu memberikan doa penyembuhan. Ada pula wage yang menjadi perantara doa, karena mereka mudah menerima bisikan gaib dalam heningnya malam. Bahkan ada wage yang memilih jalan sunyi, menyepi di gunung, bertapa, atau sekadar merenung di tempat sepi, demi menjaga kejernihan batinnya. Namun, karunia ini ibarat pedang bermata dua. Jika wage tidak hati-hati, intuisi bisa berubah menjadi ilusi. Jika hati wage keruh karena amarah, iri, atau keserakahan, maka bisikan yang datang bukan lagi dari cahaya, melainkan dari kegelapan. Oleh sebab itu, wage dituntut untuk selalu menjaga kebersihan hati. Semakin jernih hati wage, semakin terang pula intuisi yang mereka miliki. Sesepuh Jawa sering berpesan, "Ati iku kaca, yen resik bakal nyumurupi jagat, yen reget mung nyumurupi bayangan dewe." Hati itu ibarat kaca, bila bersih ia bisa memantulkan jagat, bila kotor hanya memantulkan bayangan sendiri. Dengan kata lain, karunia intuisi wage bergantung pada kebersihan hati mereka. Semakin sabar dan ikhlas wage menjalani hidup, semakin tajam rasa gaib yang mereka punya. Bayangkan wage seperti radio kuno. Jika gelombangnya pas, ia bisa menangkap siaran dengan jernih. Tetapi jika terganggu oleh suara bising, maka yang terdengar hanyalah desis dan gangguan. Begitulah intuisi wage, harus dijaga, diselaraskan, agar selalu terhubung dengan gelombang kebenaran. Tak heran, banyak orang datang kepada wage untuk meminta nasihat. Kadang wage sendiri tidak sadar, ucapan yang keluar dari mulutnya seperti terucap begitu saja. Tapi orang lain merasa tercerahkan. Itu bukan sekadar kata-kata, melainkan bisikan halus semesta yang mengalir lewat wage. 3. Ditolak dunia, disebabkan energi yang berbeda. Orang yang lahir pada wage seringkali membawa kisah yang sama, meski tempat, zaman, dan latarnya berbeda. Mereka tumbuh di tengah keramaian, namun hati mereka kerap merasa sunyi. Mereka hadir dalam lingkaran pertemanan, tetapi jarang benar-benar dianggap sebagai bagian penting. Seakan-akan dunia menolak keberadaan mereka, tanpa alasan yang jelas. Bayangkan seorang anak wage di sekolahnya. Ia belajar, ia tertawa, ia berusaha akrab dengan teman-temannya. Namun seringkali ucapannya dianggap aneh. Candanya tak diterima, pendapatnya diremehkan. Padahal, apa yang ia katakan sebenarnya benar adanya. Dunia seakan menutup telinga, menutup hati. Dan wage, yang hanya ingin jujur, justru dipinggirkan. Sesepuh Jawa percaya, ini bukan sekadar kebetulan. Wage memang membawa energi yang berbeda. Setiap weton memiliki getaran batin, dan wage dianggap memiliki pancaran yang miring jika dibandingkan dengan arus dunia pada umumnya. Bukan berarti salah, tetapi memang tidak sejalan. Seperti gitar yang nadanya sedikit fals, ia tetap menghasilkan bunyi, namun telinga orang kebanyakan tidak terbiasa mendengarnya. Karena energi inilah, wage sering dianggap aneh. Mereka bisa sangat polos, bicara apa adanya tanpa hiasan basa-basi. Di tengah dunia yang penuh kepura-puraan, kejujuran ini justru sering membuat mereka dijauhi. Dunia lebih suka wajah yang tersenyum meski palsu, daripada wajah wage yang jujur meski kadang terkesan dingin. Sing jujur kadang katon kasar, nanging sejatine kui wujud tresna sing ora bisa digandeng ake tembung. Yang jujur kadang tampak kasar, tapi sejatinya itulah cinta yang tak bisa dibungkus kata-kata. Ada pula sisi lain. Wage seringkali punya kepekaan batin yang membuat mereka berbeda arah dari kebanyakan orang. Saat teman-temannya berlari mengejar dunia, wage justru berjalan perlahan,
mengikuti suara hatinya sendiri. Dunia yang gemerlap menganggap Wage lambat, aneh, bahkan gagal. Padahal, Wage hanya sedang menempuh jalannya sendiri, jalan yang jarang dipilih orang lain. Keadaan ini membuat banyak Wage merasa kesepian. Mereka duduk di tengah pesta, namun seolah tidak hadir. Mereka bicara, namun seolah tak ada yang mendengar. Berat memang, ketika manusia menolak, ketika dunia tidak memberi tempat. Tetapi, sedulurku, inilah rahasia takdir Wage. Penolakan dunia bukanlah kutukan. Itu hanyalah tanda bahwa Wage membawa cahaya yang berbeda. Bayangkan sebuah pelita kecil di tengah siang hari. Cahaya itu tak terlihat karena kalah dengan sinar matahari. Orang-orang bahkan tak peduli ada pelita di situ. Tetapi ketika malam datang, justru pelita kecil itulah yang menjadi penyelamat. Begitulah Wage. Dunia menolak sekarang, karena dunia belum siap menerima cahayanya. Namun ketika saatnya tiba, Wagelah yang akan menjadi penerang. Sesepuh Jawa sering berkata, sing diancal kening jagat, ora mesti kacekel tangan manungsa, nanging kerep dicekel jagat alus. Apa yang dilempar ke dunia, tidak selalu ditangkap tangan manusia, tetapi sering ditangkap oleh dunia halus. Artinya jelas, meski dunia manusia menolak Wage, ada kekuatan lain yang justru merangkul. Energi Wage memang sulit diterima manusia, tapi energi itu sangat berarti bagi jagat gaib. 4. Disayang alam gaib, dijaga roh leluhur. Sedulurku, ada sebuah rahasia besar yang jarang diketahui banyak orang. Meski Wage sering ditolak dunia, sesungguhnya mereka tidak pernah benar-benar sendirian. Justru ketika manusia memalingkan wajah, ada kekuatan lain yang merangkul dengan penuh kasih. Alam gaib, jagat alus, menjadi rumah kedua bagi Wage. Sejak kecil, banyak pemilik weton Wage mengalami pengalaman yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ada anak Wage yang sering bercerita tentang teman yang tidak terlihat, teman yang menemaninya bermain, menjaga, bahkan menghiburnya ketika ia merasa kesepian. Orang dewasa menganggapnya hayalan, tetapi bagi orang Jawa, itu pertanda bahwa anak Wage sedang dijaga roh leluhur atau makhluk gaib yang baik. Ada pula Wage yang sering selamat dari bahaya dengan cara yang aneh. Misalnya, ia tiba-tiba merasa ingin berhenti berjalan, lalu sesaat kemudian sebuah kendaraan melintas cepat nyaris menabraknya. Atau ia tiba-tiba gelisah di rumah, lalu tak lama kemudian mendengar kabar ada musibah di tempat yang hampir ia datangi. Semua itu bukan kebetulan. Sesepuh Jawa percaya, itu adalah bentuk peringatan dari jagat alus yang menjaga Wage. Anak Wage iku jarene cedak karo jagat alus. Yen ora ditampa jagat ageng, jagat alusing enderek ngerangkul. Anak Wage itu katanya dekat dengan dunia halus. Jika dunia nyata tidak menerima, dunia gaiblah yang ikut memeluknya. Kedekatan ini membuat Wage sering dianggap memiliki magnet gaib. Mereka mudah disukai oleh roh leluhur, makhluk penjaga rumah, bahkan kadang oleh jin yang jinak. Tetapi tentu saja, tidak semua kehadiran itu baik. Disinilah ujian Wage. Apakah ia mampu membedakan mana bisikan yang menuntun pada kebaikan, dan mana yang menjerumuskan pada kesesatan? Cerita rakyat Jawa mencatat banyak kisah serupa. Ada seorang Wage yang sejak remaja sering mendapat mimpi didatangi sosok kakek berjubah putih, yang ternyata adalah roh leluhurnya. Sang kakek gaib itu tidak hanya memberi nasihat, tapi juga menjaga cucunya dari orang-orang yang berniat jahat. Ada pula kisah seorang Wage yang suka duduk di bawah pohon besar, tanpa rasa takut. Orang lain melihat pohon itu angker, tetapi Wage justru merasa damai, seakan sedang berada di tengah sahabat-sahabat tak kasat mata. Hal ini menunjukkan bahwa Wage punya jalan rahasia, ditolak manusia, tapi diterima semesta. Dunia gaib yang tidak terlihat justru sering menjadi sandaran, bahkan sumber kekuatan. Namun, kedekatan ini bukan tanpa risiko. Wage harus berhati-hati agar tidak bergantung berlebihan pada makhluk gaib. Sebab sesungguhnya, semua pertolongan sejati hanya datang dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kedekatan Wage dengan jagat alus juga membuat mereka lebih peka. Mereka bisa merasakan hawa dingin di tempat tertentu, bisa menangkap isyarat lewat mimpi, atau tiba-tiba merasa ada yang berdiri di belakangnya padahal tak ada orang. Inilah tanda bahwa Wage memiliki pintu terbuka ke alam lain. Tetapi, sedulurku, jangan bayangkan ini semua sebagai sesuatu yang menakutkan. Justru, jika dijalani dengan hati yang bersih, Wage akan merasa ditemani, dilindungi, dan diarahkan. Dunia boleh menolak, tapi Wage tetap berjalan dengan pelindung gaib yang selalu setia. 5. Jalan hidup Wage.
menghadapi dunia dengan sabar, menggenggam alam dengan bijaksana. Sedulurku, setelah kita memahami bagaimana Wage ditolak dunia, namun dicintai alam gaib, ada satu pertanyaan besar yang tersisa. Bagaimana sebenarnya Wage harus menjalani takdirnya? Apakah mereka harus terus berlari dari penolakan dunia? Ataukah larut dalam pelukan jagat alus tanpa kendali? Sesungguhnya, jawaban itu ada pada keseimbangan. Wage diajak untuk berjalan di dua alam sekaligus. Alam nyata yang sering menolak, dan alam gaib yang sering merangkul. Dunia memang tidak selalu menerima Wage. Ada yang memandang remeh, ada yang mencibir, bahkan ada yang menjauh tanpa alasan jelas. Tetapi Wage harus belajar sabar. Sebab penolakan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan gerbang menuju pemahaman baru. Dunia menguji Wage agar mereka tidak menggantungkan harga diri pada manusia, melainkan pada Tuhan dan semesta. Sabar iku kuncine urip. Sing sabar ora bakal kelangan, mung ngalitekan wektu sing luwih becik. Sabar itu kunci hidup. Orang yang sabar tidak akan kehilangan, hanya berpindah menuju waktu yang lebih baik. Kesabaran Wage inilah yang menjadi pondasi. Sebab dari sabar, lahir ikhlas. Dan dari ikhlas, lahir kebijaksanaan. Wage akan belajar bahwa meskipun dunia memunggungi, jagat alus selalu ada di sampingnya. Namun, disinilah pentingnya bijaksana. Kedekatan Wage dengan dunia gaib memang sebuah anugerah besar, tetapi jangan sampai disalahgunakan. Jangan biarkan Wage terlena dengan bisikan makhluk halus yang menjerumuskan. Jangan gunakan intuisi untuk merugikan orang lain, karena jika Wage melangkah di jalan gelap, maka pelukan alam gaib bisa berubah menjadi jeratan. Wage dituntut untuk selalu eling lan waspada. Ingat bahwa semua kekuatan sejati hanya bersumber dari Gusti. Alam gaib hanyalah perantara, bukan tujuan. Jika Wage mampu menjaga hati tetap jernih, maka karunia intuisi akan menjadi cahaya yang menuntun, bukan api yang membakar. Bayangkan Wage seperti seseorang yang berjalan di jembatan bambu di atas sungai deras. Di kanan ada dunia nyata yang bising, di kiri ada dunia gaib yang penuh misteri. Wage tidak boleh condong terlalu jauh ke salah satunya. Ia harus berjalan tegak, menjaga keseimbangan, agar bisa selamat sampai tujuan. Sesepuh Jawa sering mengingatkan, sing ora katon, dudu tegese ora ana. Sing ora dirangkul jagat ageng, isi dirangkul jagat alus. Yang tak terlihat bukan berarti tidak ada. Yang tidak dirangkul dunia nyata, masih dirangkul oleh dunia halus. Artinya, Wage harus yakin bahwa mereka tidak pernah benar-benar sendirian. Meski manusia menjauh, semesta tetap hadir. Meski dunia menolak, alam gaib tetap mengasihi. Jalan Wage memang sunyi, tetapi bukan jalan yang hampa. Maka, jalan hidup Wage adalah menerima takdir dengan sabar, menggenggam karunia gaib dengan bijaksana, dan selalu menjadikan Gusti sebagai tujuan akhir. Dengan begitu, Wage akan menemukan kekuatan yang tidak bisa digoyahkan oleh penolakan dunia manapun. Sedulurku, dari semua yang kita bahas, kita bisa melihat satu benang merah. Wage memang ditakdirkan berbeda. Dunia menolak, tetapi semesta mencinta. Dan disitulah Wage menemukan makna hidup yang sejati. Mari kita simpulkan bersama di bagian berikutnya. Sedulurku, takdir Wage memang unik. Ditolak dunia, tapi dicintai alam gaib. Dunia bisa memalingkan muka, tapi semesta tidak akan pernah tega. Maka, bagi sampean yang lahir pada Wage, jangan pernah merasa rendah diri. Ingatlah, ada kekuatan besar yang selalu menjaga sampean. Dunia mungkin menutup pintu, tapi langit dan bumi selalu membuka jalan. Sakwise kabeh sing wis kita rembuk iki, ayo pada eling lan waspada. Yen sampean Wage, terimalah takdirmu dengan sabar lan syukur. Yen sampean dudu Wage, belajarlah dari kisah Wage, bahwa penolakan dunia bukan akhir, melainkan awal untuk menemukan pelukan semesta. Pepatah Jawa berkata, urip iku mung mampir ngombe, sing penting dudu suwene, nanging legane atilan padange dalan sing ditinggal. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak sedulur yang mendapat manfaat. Tulis pengalaman atau pandangan sampean di kolom komentar. Apa sampean pernah merasa ditolak dunia, tapi justru mendapat tanda cinta dari alam gaib? Rahayu Sagung Dumadi.